Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang dunia website, khususnya berkaitan dengan dunia konten. Ingat, dalam website itu content is the king. Ya, konten adalah penyangga atau kunci daripada sebuah website. Ini website kami, jika Anda ingin mengunjungi silahkan. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah berkaitan dengan konten pilar atau konten penyangga atau konten paling pokok lah dalam dunia website. Jadi kalau Anda memiliki website, konten pilar ini selalu digaungkan oleh teman-teman yang master SEO ya. Kenapa saya katakan konten pilar ini penting bagi Anda? Karena konten pilar ini yang pertama, dia akan menjadi penyangga semua bahan di website. Pilar itu kan tiang. Kalau nggak ada tiangnya akan runtuh. Jadi dari sini konten-konten lain itu akan terbaca. Nanti saya berikan contohnya. Yang kedua adalah konten yang paling mendasar dari sebuah niche website Anda. Niche ini kan tema ya. Jadi kalau misalkan Anda memiliki sebuah tema di website, maka konten ini adalah pembahasan tentang tema itu secara menyeluruh. Jadi contohnya misalkan website Anda berkaitan dengan dunia blog, maka seluk-beluk blog. Yang berikutnya adalah konten yang paling ingin diketahui dari niche ya. Jadi misalkan niche Anda tentang ikan ya, bagaimana seluk-beluk memilih ikan dan lain sebagainya. Kemudian konten pilar juga konten yang menjadi peta dari banyak konten di website. Nah, nantinya dengan adanya konten pilar ini, Anda akan masuk ke konten-konten lainnya melalui link-link yang ada di konten tersebut. Saya langsung ke contoh biar Anda lebih mudah. Ketika kita misalkan masuk di Google, Anda buka pengertian blog. Ini dua kata ya, kata kunci yang cukup sulit untuk direbut lah. Maka Anda akan ketemu pemain-pemain besar seperti Niaga Hoster, Hostinger, dan lain sebagainya. Ada Viva, Wikipedia aja kalah ya. Nah, kemudian kalau kita klik, maka akan muncul postingan ini. Nah, Niaga Hoster ini. Ciri-ciri konten pilar itu biasanya adalah kontennya sangat lengkap sekali. Sangat lengkap sekali. Ini bikinnya mungkin 2 hari, 3 hari ya. Pengertian blog, jenis, fungsi, dan contohnya. Jadi lengkap sekali ini. Nah, ciri yang lain adalah ketika kita ngeklik di sini pasti banyak link, yang mana link itu bisa ke website lain, bisa ke website Niaga Hoster itu sendiri. Contoh misalkan, ini kan ada link biru, saya klik ya. Nah ini, dia akan ke Niaga Hoster. Makanya dengan adanya satu konten ini yang ketangkap di Google tadi, maka kemungkinan untuk dibaca konten-konten yang lainnya itu sangat besar. Makanya setiap orang yang punya blog di mana dia itu dimiliki oleh master SEO biasanya memiliki banyak konten pilar ya. Dan ini cukup banyak sekali. Hal yang sama juga ada di Hostinger ini ya. Kita lihat apa itu blog, pengertian blog, blogging, dan blogger. Ini lengkap sekali, sampai ada videonya. Ini daftar isi ya. Kemudian ini juga ketika kita klik ke website yang lain, atau biasanya disebut dengan outbound link. Nah ini website yang lain, Wikipedia. Nah ketika misalkan saya klik tema yang lain, misalkan affiliate marketing, dia akan muncul di websitenya Hostinger itu sendiri. Nah, ini.
Jadi seperti itu konten konten pilar. Nah, kemudian kalau Anda memiliki website dalam satu niche, itu enak dalam membuat konten pilar. Contoh misalkan saya di pasar modal, maka akan membuat investasi saham dan risikonya. Ini ditulis dengan sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan di dunia pesantren, pondok pesantren dan perkembangannya di Indonesia, pengertian blog dan seluk-beluknya, maka Anda harus pikirkan tema pokok Anda apa website ya, atau niche. Dari situ Anda buat dengan sebagus-bagusnya, dengan sepanjang-panjangnya. Nah, fungsinya ini konten pilar itu bisa menjadikan website Anda rujukan. Yang kedua, konten pilar itu sangat sulit digeser daripada halaman pertama Google. Karena konten Anda terbaik, ya biasanya ya ini aja nih. Kemudian di Google Anda dirujuk karena dibaca lama dan lain sebagainya. Maka biasanya orang itu membuat backlink di artikel ini demi nangkring di halaman pertama sehingga konten yang lain dibaca. Nah, ini membuat semua konten di website Anda memiliki kemungkinan untuk dibaca karena memiliki banyak link-link tadi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketentuan membuatnya? Ini pengalaman kami ya. Yang pertama, kalau bisa lebih banyak daripada 1000 kata. Kalau bisa. Anda lihat ini. Ya, ini banyak sekali, bahkan 1500 kata lebih ini. Sangat banyak sekali. Nah, kalau kami minimal lah lebih banyak dari 1000 kata. Kalau Anda nggak bisa lebih banyak dari 1000 kata, minimal 800 kata sudah, minimal kali. Yang kedua, yang slide berikutnya memiliki inbound link. Inbound link itu ketika diklik di sini, ya itu akan muncul yang namanya website Anda lagi. Ini namanya inbound link. Jadi nantinya ketika diklik sini, nah itu akan muncul kepada website Anda. Berapa banyak inbound link yang harus ditanamkan? Ya rasionya jangan terlalu sering lah. Misalnya kalau 1000 kata ya inbound linknya 5 misalkan gitu. Nah, outbound link itu adalah link yang ke website di luar website Anda. Misalkan kalau di sini contohnya tadi kita udah ngeklik ya yang WordPress itu ya. Misalkan coba klik Media Today misalkan ya. Nah itu kan Social Media Today ini. Ini kan website lain. Ini namanya outbound link. Jadi seperti itu. Memiliki model penulisan variatif. Maksudnya model penulisan adalah penyajian. Ya, ini ada thumbnail. Jangan teks terus kemudian nggak ada variasi. Ini ada headingnya ya. Ini ada headingnya. Ya variatif lah pokoknya. Kemudian gambar juga berfungsi besar. Gambar-gambarnya banyak. Nah seperti ini. Terus ya, jadi ini agar Anda websitenya lengkap. Ada video, ini opsional. Nah kalau Anda bertanya di website kami ada nggak konten pilarnya, kami jawab kami belum ada. Nah kalau Anda bertanya, loh kenapa kok belum ada? Nah kami membuat konten pilar ketika konten yang lainnya sudah banyak. Kan gini, ini kan konten pilar yang akan membuat semua konten di website Anda kemungkinan untuk dibaca. Maka tugas pertama kami adalah membuat konten anaknya dulu. Jangan bapaknya. Nanti kalau ngelink kan pusing kita. Ngelingkan kemana? Belum ada konten yang lainnya. Nah maka kalau kami membuatnya setelah konten-konten yang lain itu sudah lengkap. Jadi seperti itu ya. Saran kami kalau Anda memiliki website atau blog pribadi, Anda harus memiliki konten pilar minimal ya 1-2 lah dalam niche yang Anda geluti. Kalau misalkan Anda nggak bisa buat bagaimana? Lebih baik beli saja konten pilar itu.
ya, karena itu sangat penting sekali. Nanti Anda tinggal mainkan linknya dan lain sebagainya. Kalau misalkan Anda profesional, mengelola website profesional, ya beli 10 lah, itu sebagai basis dasar daripada website Anda, karena dari situ nanti pengunjung akan membaca konten-konten yang lainnya. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Jangan pernah bosan untuk memberikan masukan, ketik like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.